السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fiddin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Semoga duduknya kita di sini bisa diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Akhwati fiddin rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu ibadah qalbiyah, ibadah hati yang sangat luar biasa. Karena tidaklah seseorang bisa melakukan ibadah ini kecuali orang tersebut pasti memiliki tauhid yang benar. Jadi ibadah ini nyambung tentang masalah akidah, begitu juga nyambung tentang masalah adab dan akhlak. Ibadah apa itu? Manis. Ibadah manis gimana cuma judulnya? Ibadah apa? At-tawakkul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tema kita manisnya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka lah orang-orang yang pasti akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya dunia akhirat. Dan orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka lah orang-orang yang jauh dari kebahagiaan. Silakan, mungkin ibu maju, maju. Yang di belakang mungkin masih ada. Silakan maju. Silakan. Maju, silakan. Nah. Tenang. Ustaz enggak gigit, tenang. Maju. Ya. Terus. Jangan. Sini Bu, maju. Silakan maju. Ya, terus. Rapat, mepet, maju. Ya, supaya yang belakangan bisa masuk nantinya. Ya, maju, terus, maju Bu. Emang paling enak emang nyender, masya Allah. Enak nyender emang, betul ya. Enak, masya Allah. Yang boleh nyender yang umurnya sama dengan nomor sepatunya, itu boleh. Atau di atas mungkin. Nah, ini kan luas ya, insya Allah. Nanti yang belakangan mungkin bisa masuk, insya Allah. Baik. At-tawakkul, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sih tawakal, Bu? Apakah tawakal itu berarti menyerah, pasrah, gitu?
diem aja gitu. Saya sih tawakal aja Pak Ustadz, ntar juga dapat gitu. Salah nih, perhatikan. Tawakal, ada banyak para ulama mendefinisikan dari tawakal ini. Salah satunya Abdullah bin Abbas mendefinisikan tawakal. Beliau mengatakan, at-tawakkul huwa thiqatun billah. Tawakal adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah fima indallah, dan apa yang ada di sisinya. Percaya kepada Allah dan apa yang ada di sisinya. Fa innahu a'zamu wa abqa mimma ladaika fi dunyaka. Karena itu lebih agung dan lebih kekal. Karena itu lebih agung dan lebih kekal daripada apa yang ada di tanganmu di dunia ini. Daripada apa yang ada di tanganmu di dunia ini. Nah, ini kata Ibn Abbas nih. Tawakal kepada Allah adalah ketika seseorang thiqatun billah, percaya kepada Allah. Thiqah itu benar-benar percaya dengan sepenuhnya, itu thiqah. Dan apa yang ada di sisi Allah, dia percaya juga dari apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena jelas yang di sisi Allah tersebut lebih agung, lebih kekal daripada yang ada di tangan kita tentang dunia. Itu definisi pertama. Definisi kedua, saya berikan banyak definisi tentang tawakal. Definisi kedua, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ahmad bin Hanbal ya, bukan Ahmad Azhar. Qat'ul istishraf bil iyas minal khalqi. Meninggalkan ketergantungan kepada makhluk. Meninggalkan ketergantungan kepada makhluk karena putus harapan dari mereka. Karena putus harapan dari mereka. Putus harapan dari manusia atau dari makhluk boleh nggak? Putus harapan atau putus asa dari manusia boleh nggak? Ini dia tawakal betul. Yang tidak boleh itu putus asa dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Bahkan tawakal kepada Allah ketika hati manusia itu nggak bergantung kepada makhluk, karena dia tahu makhluk ini nggak mungkin bisa berikan manfaat kepadanya, nggak mungkin bisa menolak madarat dalam dirinya kecuali Allah yang berikan izin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang kita ketahui biasanya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali tentang tawakal. Beliau menyebutkan sidqul i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar fi umuri dunya wal akhirah. Nah, itu tawakal. Paham kan? Oh, belum. Sabar, tenang. Belum. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, bersandarnya hati kepada Allah dalam mengharap kebaikan dan menolak keburukan.
keburukan. Baik urusan dunia maupun akhirat. Baik urusan dunia maupun akhirat. Nah, seorang muslim tidak akan pernah bertawakal dengan benar kecuali hatinya benar-benar bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ingin mendapatkan kebaikan atau ingin menolak kemadaratan, keburukan dalam dirinya, baik itu perkara dunia atau perkara akhirat, hatinya benar-benar dia sandarkan, dia gantungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya apa? Tawakal. Sering bertawakal kepada Allah, Bu? Sering nggak, Bu? Oh, yang benar, Masya Allah. Apa tawakal kepada makhluk? Jangan-jangan, subhanallah. Yang terakhir, definisi yang keempat, yang terakhir. Nah, ini menarik. Ini tulis dulu ya. Tulis dulu. Nanti saya jelaskan di akhir. Sukunun bila tirab wa tirabun bila sukun. Tawakal adalah disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tenang tanpa ada goncangan. Tenang tanpa ada goncangan. Gimana cara matiin itu? Subhanallah, bingung. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Tenang tanpa ada apa? Goncangan. Lanjutin. Wattirabun bila sukun, dan bergerak tanpa ketenangan. Dan bergerak tanpa ketenangan. Tulis dulu, nanti saya jelasin. Tulis aja dulu. Jangan nak tulis dulu. Tenang tanpa apa? Tanpa ada goncangan. Terus bergerak tanpa tenang. Saya mau tanya, angkat tangannya, tahu apa maksudnya? Ada hadiahnya. Apa maksud dari kata-kata itu? Tenang tanpa ada goncangan, kemudian bergerak tanpa ketenangan. Silakan. Tenang tanpa ada goncangan maksudnya berserah diri dengan apa yang terjadi pada tempat Allah, dan bergerak tanpa ada ketenangan, artinya melakukan sesuatu tanpa merasa bebas dari kehendak Allah. Yang kedua, melakukan sesuatu tanpa merasa bebas dari pengawasan Allah. Yang kedua kurang tepat, tapi yang pertama benar, Masya Allah. Nggak apa-apa, fadhal, silakan. Tafadhali. Ini hadiahnya kan, betul? Silakan, mungkin bisa di ini, telepon, Bu. Bisa dioper. Yang pertama, sukunun bila tirab, tenang tanpa ada apa? Goncangan. Itu maksudnya adalah hati. Maksudnya apa? Hati orang yang bertawakal. Kalau dia sudah bertawakal kepada Allah, berarti kan dia sudah menyerahkan kepada Sang Khalik. Maka hatinya nggak boleh ada goyang, nggak boleh ada keraguan. Tenang aja. Itu hatinya. Jadi kalimat yang pertama, tenang tanpa ada goncangan, maksudnya adalah hatinya. Hati orang yang bertawakal itu harus tenang ketika dia bertawakal kepada Allah. Nggak boleh ada goncangan sama sekali, nggak boleh ada keraguan sama sekali. Hati. Kemudian yang kedua, bergerak tanpa tenang. Apa itu? Nah, usahanya, badannya, ikhtiarnya, badannya nggak boleh diam, nggak boleh mager. Betul deh. Di kamar tadi juga dapat rezeki tuh, datang rezeki ke sini. Salah ini. Badannya, usahanya, ikhtiarnya itu harus bergerak, nggak boleh diem. Nah, itu maksudnya. Sukunun bila tirab, wa tirabun bila sukun. Tenang tanpa ada goncangan, itu hati orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ketika dia sudah serahkan urusannya kepada Allah, sudah tenang sudah. Nggak usah pakai bimbang, nggak usah pakai bingung, ragu. Saya sudah menyerahkan urusannya kepada Sang Khalik. Tenang sudah. Tapi badan kita, usaha kita, ikhtiar kita harus apa? Bergerak. Nah,
Nabi SAW contoh, Sayyidul Mutawakkilin, penghulunya orang yang paling bertawakal kepada Allah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau menggabungkan dua ini nih. Beliau usaha, ikhtiar, tapi juga setelah itu bertawakal kepada Allah. Apa usaha beliau? Yang pertama, beliau keluar di tengah malam, berharap orang-orang sudah pada apa? Tidur. Satu. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung ke kota Madinah, tapi beliau ke Gua Thur dulu, 3 hari nginep di Gua Thur. Gua Thur itu kalau kita lihat, ini Makkah, ini Madinah. Gua Thur itu ke bawah, ke arah Yaman, ke arah selatan. Jadi bukanlah ke atas, tapi ke bawah. Ini strategi Nabi. Ini kan, ini usaha, betul ya? Strategi atau usaha ikhtiar. Ke bawah, nginep 3 hari di situ, berharap orang-orang kafir Quraisy ketika mencari-cari nggak ketemu, oh sudah, Muhammad sudah lepas, sudah bebas, sudah nggak dapat kita. 3 hari nginep di Gua Thur. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Amir bin Fuhairah. Tahu siapa Amir bin Fuhairah? Baru dengar seumur hidup, Ustaz. Nah, ini mantan budaknya Abu Bakar yang dibebaskan. Amir bin Fuhairah ini diperintahkan oleh Nabi untuk menggembala kambing di belakang jejak unta Nabi dan Abu Bakar. Ini usaha bukan? Usaha, strategi, betul ya? Supaya menghilangkan jejak. Dan nanti susu kambing tersebut akan diperah, susunya akan diminum nanti di Gua Thur. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyewa Abdullah bin Al-Uraiqit. Oh, siapa lagi tuh Ustaz namanya? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan berdua tapi berempat. Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Al-Uraiqit. Siapa ini Abdullah bin Al-Uraiqit? Seorang musyrik, dia bukan muslim, musyrik. Tapi dia amanah. Rasul membayar dirinya untuk menunjukkan jalan ke kota Madinah, tapi jalan yang tidak diketahui orang. Makanya kalau kita lihat, Rasul itu dari Makkah ke Madinah bukan jalan begini, tapi ke bawah dulu ke arah Yaman, kemudian melipir, atau melipir, ke pinggir, kemudian jalan di pinggir pantai Laut Merah, sampai ke kota Madinah. Itu jalan setapak, jarang orang jalan ke situ. Gak ada yang tahu biasanya. Nah, orang ini Abdullah bin Al-Uraiqit tahu jalan itu. Rasul nyewa dia amanah untuk menunjukkan jalan itu. Strategi bukan? Usaha bukan? Selesai. Usaha sudah, masya Allah ya. Allah takdirkan, namanya manusia ketika berusaha pasti ada kekurangan. Sudah strategi luar biasa, masya Allah. Allah takdirkan orang-orang Quraisy banyak yang pintar mencari jejak. Sehingga jejak Nabi ketahuan terakhir di mulut Gua Thur. Betul ya? Sirah Nabawiyah yang kita ketahui. Dan hadis yang mengatakan mulut Gua Thur itu ada sarang laba-laba, hadis dhaif, lemah. Atau di depan Gua Thur itu ada burung yang itu, betul ya? Sarang burung itu dhaif, enggak ada. Mulut Gua Thur itu terbuka lebar. Sehingga Abu Bakar di dalam Gua Thur tersebut ketakutan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau nadhara ila tahta qadamaihi la absarana." Kalau seandainya mereka melihat kepada bawah kakinya saja, pasti kita ketahuan. Bayangkan, cuma begini doang nih, ketahuan. Saking dekatnya dengan ketahuan. Saking dekat akan kematian itu. Dan yang ditakutkan Abu Bakar bukan dirinya, tapi diri siapa? Diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketangkap Nabi pada saat itu, nggak ada kajian di Al-Mutmainnah nih, insyaallah. Yang ditakutkan diri Rasulullah SAW, luar biasa ini. Kalau ketangkap luar biasa, bahaya ini, perjalanan kematian ini. Seandainya mereka melihat ke bawah kakinya saja ketahuan. Karena Gua Thur itu kalau ibu-ibu buka di Google, itu guanya itu ke bawah, bukan ke depan atau ke atas, tapi ke bawah. Makanya ketika ngelihat ke bawah ketahuan. Lihat. Ketika pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tenangnya. Nah, usaha sudah ya, ikhtiar sudah ya. Tadi yang pertama apa? Sukunun bila tirab, tenang tanpa ada goncangan. Rasul dengan tenangnya mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana pendapatmu tentang ada 2 orang, Allah yang ketiganya, wahai Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan kau takut, Allah pasti bersama kita. Luar biasa nih. Gampang susah tuh, Bu. Kematian, depan kita kematian nih. Betul ya?
Kematian luar biasa. Kita ngumpet, orang mungkin di depan mata kepala kita tinggal ngelihat begitu dan ketahuan habis. Itu kan jantung itu Allah yang tahu tuh, betul ya? Rasul dengan tenang mengatakan, bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar tentang dua orang, Allah ketiganya. Jangan kau takut. Allah Azza wa Jalla pasti bersama kita. Mereka cari, nggak ketemu. Allah takdirkan nggak melihat sama sekali jalan mereka. Ini tawakal nih. Makanya para ulama mengatakan rukun tawakal itu ada dua. Nah ini penting. Rukun tawakal itu ada dua. Orang yang bertawakal kepada Allah harus wajib menjalani dua rukun ini. Salah satunya nggak boleh hilang sama sekali. Yang pertama, rukun pertama namanya akhdhul asbab, mengambil sebab. Mengambil sebab. Apa maksudnya? Apa maksudnya ngambil sebab? Hah? Usaha, ikhtiar, betul ya? Mengambil sebab itu maksudnya berusaha, berikhtiar. Ya, ambil sebab. Orang ketika dia mau berhasil dalam ujian, belajar usahanya, kan gitu ya? Mau lulus dalam ujian, belajar. Mau mendapatkan ilmu, duduk di kajian ilmu, ada usaha di situ. Ini yang pertama. Berarti yang namanya tawakal tidak menafikan apa? Usaha. Salah orang yang mengatakan tawakal itu yang penting pasrah aja. Kalau pasrah nggak ada usahanya, salah, subhanallah. Orang ketika sakit, nanti juga Allah berkasih sembuh sudah. Dia berusaha minum obat, datang ke dokter, ngurut mungkin, minum herbal mungkin dan seterusnya, kan gitu ya. Setelah dia berusaha, ada yang kedua. Apa itu? Tafwidul amr ilallah. Rukun tawakal yang kedua, menyerahkan urusan kepada Allah. Nah, baru kedua ini benar. Setelah dia berusaha dengan semaksimal mungkin, dia berikhtiar dengan semaksimal mungkin, maka kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia sudah belajar mati-matian, Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah takdirkan lulus, alhamdulillah. Allah takdirkan gak lulus, ini yang terbaik berarti. Nah, itu tawakal kepada Allah. Lihat Nabi SAW tadi itu, berusaha luar biasa usahanya, betul ya? Strateginya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selepas itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia berikhtiar, berencana, namanya manusia pasti ada kekurangan. Nah, ketika orang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan sempurnakan tuh kekurangan-kekurangan tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Itu tawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda tentang tawakalnya seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Bagaimana burung diberikan rizki? Keluar dari sarangnya pagi-pagi dalam keadaan perutnya kosong, pulang ke sarangnya ketika sore hari dalam keadaan perutnya terisi penuh. Burung keluar, itu ikhtiar, betul ya? Nggak nunggu di sarang, nggak kemudian nunggu di kamar, enggak. Keluar dari sarangnya, itu usaha tuh, ikhtiar, ngambil sebab tuh. Tapi yang hebatnya adalah ketika burung itu keluar, tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau dapat apa, tapi hatinya yakin pasti dapat rezeki di luar. Nah ini yang beratnya. Berapa banyak kaum muslimin, kerjaannya jelas mungkin, perdagangannya jelas mungkin, tapi takut akan rezeki. Enggak, saya nggak takut Ustaz. Kenapa ngambil yang haram? Orang ngambil yang haram itu takut akan rezeki, nggak yakin berarti rezekinya sudah dijamin sama Allah. Kalau dia yakin rezekinya dijamin sama Allah, nggak mungkin dia berani nyolek yang haram. Karena rezeki kita mau kita cari dengan yang halal atau yang haram atau campur halal haram, hasilnya sama dengannya sama tuh. Sama. Allah kasih rezeki kita dari 1 sampai 10 bisa. Kalau kita cari dengan yang halal, 1 sampai 10 semuanya halal. Kalau kita cari dengan sesuatu yang haram semua, 1 sampai 10 semuanya haram. Kalau kita campur yang halal dengan yang haram, 1 sampai 5 mungkin halal, 6 sampai 10 haram. Hasilnya tetap 10. Nggak akan beda.
Jadi kalau kita mengambil sesuatu yang haram, berarti yang haram ini akan mengurangi jatah yang halal kita dari rezeki kita tuh. Nggak yakin berarti. Burung, bayangkan burung. Makannya apa burung? Biji-bijian, ulat, betul ya? Nggak kayak kita manusia, semua dimakan. Burungnya kita makan, subhanallah, betul ya? Tapi ketika keluar, bayangkan, tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau dapat apa. Itu istimewa tuh. Tapi hatinya yakin, hatinya percaya. Pasti saya dapatkan rezeki di luar sana. Allahu Akbar, luar biasa, Masya Allah. Tawakalnya seekor burung. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang kalah tawakalnya dengan tawakalnya seekor burung. Takut luar biasa sehingga mengambil sesuatu yang haram. Nauzubillah min dzalik. Bukan bertawakal kepada Allah dengan benar. Kewajiban kita berusaha dengan cara yang benar, berikhtiar dengan cara yang dihalalkan dalam syariat, doa kepada Allah, urusannya hasilnya serahkan kepada Allah. Kita nggak dituntut hasil, tapi kita dituntut usahanya dengan benar. Itu benar. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ketika hati kita sedikit saja menyerahkan atau menggantungkan kepada makhluk, maka itu pasti kelemahan, keburukan, bahkan kesengsaraan dunia akhirat. Hati kita nih sedikit saja kita serahkan kepada makhluk, berpaling kepada makhluk, maka di situ pasti keburukan, kehancuran. Lihat Nabi SAW bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh Namrud, dalam sebuah riwayat disebutkan Namrud bikin api yang gak pernah api itu ada di jagat raya ini, saking besarnya api itu. Sehingga disebutkan ketika burung itu lewat ke atasnya, burung itu akan terpanggang karena besarnya api itu. Untuk bakar satu orang, Ibrahim alaihissalam. Bayangkan. Api itu sudah di sebelah sini, Nabi Ibrahim di atas manjanik. Tahu manjanik? Manjanik itu ketapel besar. Nabi Ibrahim tinggal dilempar, saat masuk ke sini terbakar. Malaikat Jibril pada saat itu datang. Ya Ibrahim, salma tu'ta. Wahai Ibrahim, minta apa yang kau mau. Apa yang aku bisa bantu kepadamu? Yang ngomong ini siapa? Malaikat Jibril. Bukan orang terkaya di dunia, bukan orang yang punya jabatan paling tinggi di dunia, bukan. Malaikat Jibril, bayangkan. Apa yang aku bisa bantu, hai Ibrahim alaihissalam? Ibrahim mengatakan apa? Lihat jawaban bapaknya tauhid. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Amma anta ya Jibril, fala. Adapun engkau ya Jibril, engkau nggak bisa tolong aku. Kenapa? Aku makhluk, engkau makhluk, sama. Amma Allahi fa na'am. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla pasti bisa tolong aku. Allah jadikan, Allah abadikan tuh dalam Al-Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamat dari apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari kiamat kita baca ayat itu tuh. Subhanallah. Api yang hakikatnya membakar bisa jadi dingin dan juga selamat bagi diri Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Tawakal kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, di hadapannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Logika manusia apa? Mati sudah. Betul ya? Ini pelajaran penting bagi diri kita nih, ibu-ibu sekalian nih. Karena bisa jadi Allah berikan ujian bagi diri kita, semua jalan tuh tertutup biasanya tuh. Mau ke depan, mau ke belakang, mau ke kanan, mau ke kiri, itu semua tertutup. Tapi yakinlah jalan ke atas itu nggak akan pernah tertutup selamanya. Kemana itu? Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak akan pernah tertutup. Lihat, depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun, mati nih. Orang-orang Bani Israel mengatakan, ya Musa bagaimana ini? Mati kita semua ini. Allahu Akbar. Apa kata Nabi Musa? Inna Rabbi sayahdin. Rabbku pasti memberikan petunjuk kepadaku. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkat wahai Musa ke Laut Merah. Logika manusia, tongkat itu pasti tenggelam, betul ya? Tapi ternyata beda. Ternyata tongkat tersebut membelah lautan tersebut, dan kebelahnya bukan cuma satu. Kalau ibu-ibu tonton di film cuma satu, betul ya? Salah tuh film, Masya Allah. Kebelahnya 13. Karena Bani Israel pada saat itu 13 kabilah. Setiap kabilah masuk satu-satu, selesai, selamat. Baru kemudian ketika Fir'aun dan bala tentaranya di tengah, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahid dari bahasan kita, orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah sengsara kehidupannya dunia akhirat.
Pasti bahagia kehidupannya dunia akhirat. Tapi dengan syarat dua rukun ini benar-benar dijalani. Yang pertama apa tadi? Rukun pertama, mengambil sebab ikhtiar usaha. Yang kedua, menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di atas muka bumi ini nggak mungkin lepas dari ujian cobaan. Betul Ibu? Betul? Oh betul, kencang banget Masya Allah. Karena kita dikasih ujian, cobaan, setiap kita pasti beda-beda, betul ya? Maka ketika kita sudah berusaha dengan benar, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah, berikan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakin Allah pasti bisa ngatur urusan saya dengan mudah. Makanya sebagian ulama, di antaranya Amir bin Abdul Qais, beliau mengatakan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang membuat kita tenang dan tidak membutuhkan siapapun kecuali Allah. Yang bisa tulis nih. Amir bin Abdul Qais berkata, Amir bin Abdul Qais berkata, 3 ayat Al-Quran yang membuat kita tenang. Tiga ayat Al-Quran yang membuat kita tenang dan tidak membutuhkan siapapun lagi kecuali Allah. Dan tidak membutuhkan siapapun lagi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, angkat tangannya. Surat Yunus, surat keberapa dalam Al-Quran? Angkat tangannya dulu. Surat Yunus urutan keberapa dalam Al-Quran? Ayo cepet-cepetan. Angkat tangannya dulu, silakan. Surat ke-10, barakallahu fikum. Apaan Bu? Bu, minta tolong Bu. Saya nggak enak yang nyuruh-nyuruh, subhanallah. Silakan Bu. Silakan ke sana. Ke belakang. Surat 10, surat Yunus ayat ke-107. Ayat ke-107. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Surat Yunus ayat ke-107. Surat ke-10 Yunus ayat ke-107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi dirimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an terdidik dari kecil dengan seperti ini. Apapun itu yang Allah takdirkan itu pasti mengenai dirinya. Apapun yang Allah tidak takdirkan bagi dirinya nggak mungkin kena kepada dirinya. Allahu Akbar, luar biasa. Yang kedua, ayat kedua. Angkat tangannya. Surat Fatir. Fatir, silakan. Surat 35, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Jazakallahu khair. Afwan mau ngerepotin ya sebenarnya. Surat Fatir ayat kedua. Surat 35 Fatir ayat kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya.
Surat Fatir ayat kedua. Dan apa saja yang ditahan olehnya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allahu Akbar. Dan ayat yang ketiga, angkat tangannya, surat Hud. Silakan. 11, Masya Allah. Sabar. Benar, Masya Allah. Surat Hud ayat ke-6. Surat Hud ayat ke-6. Dioper aja Bu ke belakang. Jazakallah khair. Surat Hud surat ke-11 ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa. Dabbah dalam bahasa Arab itu binatang melata. Dabbah itu binatang melata. Ular, apa lagi? Cicak, betul ya? Tidak ada satupun binatang melata, makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla rizkinya. Kalau binatang melata saja dijamin rizkinya oleh Allah, bagaimana manusia? Kalau binatang melata saja dijamin rizkinya oleh Allah, bagaimana seorang manusia yang menyembah kepada Allah, mensujudkan kepalanya untuk Allah, berdoa kepada Allah, bahkan mungkin meneteskan air matanya ketika dia berdoa kepada Allah? Bukankah Allah lebih berhak memberikan rizki kepadanya? Takut gitu, sehingga mengambil sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini 3 ayat yang disebutkan oleh Amir bin Abdul Qais. Kata beliau, yang membuat hidup kita tenang, semua kebutuhan insyaallah ta'ala terpenuhi, dan tidak membutuhkan siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Luar biasa. Tawakal, betul ya? Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas masih kecil. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Salah satu yang diberikan oleh Nabi SAW, wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummah, sesungguhnya kalau umat ini nih, annal ummah sesungguhnya umat ini, kata Nabi SAW, jika ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Subhanallah. Annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Seandainya seluruh umat nih, mereka berkumpul bersatu padu ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin berikan kebaikan kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan kepadamu kecuali yang Allah takdirkan untuk. Dan sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya seluruh umat ini berkumpul nih, semua umat nih berkumpul, ingin memberikan keburukan kepadamu, ingin berikan makar, berarti keburukan, mereka tidak akan pernah bisa memberikan keburukan kepadamu kecuali yang Allah takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Seluruh umat, bayangkan, bukan presiden, bukan khalifah, bukan perdana menteri, bukan orang yang paling kaya di dunia, enggak. Seluruh umat ini berkumpul, bayangkan. Kalau mereka berkumpul ingin kasih manfaat kebaikan kepadamu, enggak akan pernah bisa mereka berikan itu kecuali Allah takdirkan untukmu. Seluruh umat ini berkumpul ingin memberikan keburukan, makar kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa kecuali Allah takdirkan untukmu. Allahu Akbar. Ini salah satu hadis yang menjadikan hidup kita ini tenang harusnya. Betul ya? Jadi kita hidup di atas muka bumi ini, saya katakan tadi, berusaha dengan cara yang halal, yang dibenarkan dalam syariat, berdoa kepada Allah, terakhir apa? Bertawakal, serahkan urusannya kepada Allah. Hasil bukan urusan kita lagi tuh.
Kalau hasil kita dituntut hasil luar biasa beratnya, Masya Allah. Bertawakal kepada Allah. Jadi bukan usaha tidak mengkhianati hasil, salah. Harusnya bertawakal tidak mengkhianati hasil harusnya. Betul ya? Kan kita tahunya usaha tidak akan mengkhianati apa? Hasil. Siapa yang bilang? Ada orang usahanya kecil luar biasa, tapi rezekinya Allah berikan luar biasa berlimpah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan apa? Ada orang usaha sedikit, usahanya kecil nih, tapi rezekinya berlimpah. Dari mana? Dari tingkat penyerahan hatinya kepada Allah itu luar biasa besarnya, sehingga Allah berikan rezeki luar biasa kepadanya. Subhanallah, saya nonton di YouTube satu orang pedagang. Ketika dia berdagang, Pak, Masya Allah dagang, oh iya Masya Allah. Ini sudah berapa lama di wawancara? Salah satu yang pertanyaannya, Pak ini dagang yakin ada yang beli? Oh pasti ada yang beli. Hah? Pasti ada yang beli? Maksudnya, iya saya ada yang jual, pasti ada yang beli. Allah takdirkan masih seperti itu. Luar biasa kata-kata ini. Ini pedagang biasa nih, bukan orang yang miliaran dan seterusnya. Berapa banyak kaum muslimin hari itu dapatkan harta luar biasa banyaknya, masih kurang juga. Tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, orang yang bertawakal kepada Allah hidupnya bahagia, dan orang yang tidak bertawakal kepada Allah hidupnya pasti sengsara, kata para ulama. Dalil tentang masalah ini luar biasa banyaknya, Masya Allah. Salah satunya ayat-ayat yang menjelaskan tentang tawakal yang sangat luar biasa banyaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anfal. Angkat tangannya. Al-Anfal surat keberapa? Al-Anfal ayat ke-8, surat ke-8, Masya Allah. Oh, tinggal satu, Masya Allah. Topi, Masya Allah. Topi. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat ke-2. Hadiahnya nggak ada umrah, ya? Nggak ada, Masya Allah. Nggak nanya doang, nanya doang, Masya Allah. Al-Anfal ayat kedua. Surat Al-Anfal ayat kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana Sesungguhnya kata Allah memulai ayat ini dengan kata-kata innama. Kalau kita temukan dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis ada kata-kata innama atau annama, itu uslubul hasr awil ikhtisas, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Makanya artinya memakai kata-kata hanya. Kalau inna kan sesungguhnya, betul ya? Kalau innama atau annama sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanyalah. Allah mengatakan dalam ayat ini, innamal mu'minuna. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang mukmin. Berarti orang yang tidak beriman gak masuk dalam ayat ini. Apa kriterianya? Yang pertama kata Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Allahu Akbar. Disebutkan ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini agama Allah. Disebutkan nama Allah Azza wa Jalla bergetar hatinya. Imanin luar biasa. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Syahid bahasan kita yang ketiga nih. Hanya kepada Allah mereka bertawakal menjadi sifat utama seorang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang lain. Angkat tangannya. Surat Al-Furqan. Oh, silakan Bu. Surat 25, Masya Allah. Cepat-cepat ini dapatnya, Masya Allah. Oh, baik. Ayat 58. Silakan Bu. Ya Allah, bolak-balik ini jadi. Terima kasih banyak Bu. Surat 25 Al-Furqan ayat 58. Surat 25 Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut
wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia Allah maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Allah menyuruh diri kita bertawakal hanya kepada yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka tidak boleh seseorang bertawakal kepada makhluk. Sedikit saja hati kita bergeser dari Allah kepada makhluk, biasanya di situ ada miss. Biasanya di situ Allah jadikan keburukan, tuh hancur. Al-Furqan ayat 58. Betul nggak ayatnya? Betul. Ayat yang lain dalam surat Al-Mulk. Ya, ininya habis, Bu. Insyaallah. Ayat 29. Surat Al-Mulk, surat 67, ayat 29. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakanlah, dialah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Maka kelak kalian akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Surat Ali Imran ayat ke-159. Di ujungnya ya, di ujungnya ada kata-kata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian telah membulatkan tekad, telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin hidup kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka bertawakal kepada Allah dengan benar. Betul? Bingung nyari ayatnya, dapat nggak tuh? Qurannya sama kan? Sama, Masya Allah ya. Nah itu diantara, makanya kalau kita lihat, perhatikan banyak doa yang diajarkan Nabi SAW itu di dalamnya ada tawakal. Contoh doa keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Luar biasa, Masya Allah. Barang siapa yang keluar rumah dengan membaca doa tersebut, maka orang tersebut telah diberi hidayah, telah dicukupi, telah dijaga. Syaitan akan mengatakan ketika ingin menggoda orang tersebut, maka syaitan kemudian menjauh dan akan mengatakan kepada teman-teman syaitan yang lain, bagaimana kalian akan bisa menggoda seseorang yang sudah dikasih hidayah, dijaga oleh Allah, dicukupi kebutuhannya. Bayangkan, bismillahirrahmanirrahim, itu luar biasa. Dan sebagian juga doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, saya mau tanya nih, doa mau tidur. Nah, bukan bismika, bukan bismika, bukan. Nggak ada bismika tawakal, nggak ada tuh. Nah, pernah tidur ibu? Sering ya? Atau hobi, Masya Allah, hobi tidur ya? Apa doa? Saya mau tanya. Doa, salah satu doa tidur, ada banyak rentetan doa tidur nih. Salah satunya ini nih. Ada yang tentang masalah tawakal, ada yang hafal? Allahumma laka aslamtu. Lanjutin. Tak pernah zikir nih, subhanallah nih. Bismika doang, subhanallah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu. Nah, ada kata-kata wa 'alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insi yamut. Panjang banget Ustaz, baru tidur ini insyaallah. Nah, atau doa yang lain. Kalau itu doa itu tadi doa bertawakal kepada Allah. Kalau doa tidur, Allahumma aslamtu nafsi, sama juga depannya aslamtu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu ilaik wa fawwadtu amri ilaik, semua Masya Allah semuanya. Ilaik, betul Masya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan
ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini baru doa tidur nih. Hadis yang sahih Bukhari Muslim. Saya artikan luar biasa nih. Kalau tadi itu doa ketika bertawakal kepada Allah riwayat Muslim. Kalau ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Karena mengharapkan pahalamu dan takut akan azabmu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar dan menyandarkan diri dari hukuman kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika arsalt. Dan kepada nabimu yang engkau utus. Ini salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW sebelum apa? Tidur. Jadi banyak adab-adab tidur sebelum tidurnya, betul ya? Membaca Al-Mu'awwidhatain, 3 surat favorit kita dalam sholat. Betul? Kenapa favorit? Karena maknanya yang luar biasa 3 ini Pak Ustaz. Pendek, bukan makna. Betul ya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3. Kemudian ditiupkan, kemudian dialurkan ke seluruh tubuh yang kita bisa jangkau. Doa Bismika, kemudian doa tadi, dan seterusnya. Doa diajarkan Nabi SAW. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair." Akan ada sekelompok orang masuk ke dalam surga, hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati apa? Burung. Para ulama di antaranya Imam Nawawi menyebutkan ada 3 pendapat ulama ketika mengartikan hati seperti hati burung. 3 pendapat. Pendapat yang pertama, maksudnya adalah orang yang hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut. Mereka akan dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang punya rasa takut kepada Allah. Hati burung maksudnya kata para ulama yang terima Imam Nawawi menyebutkan orang yang punya khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Sehingga dia nggak berani melanggar sesuatu yang diharamkan. Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, syahid dari bahasan kita, orang yang sangat bergantung dan bertawakal kepada Allah. Orang yang hatinya itu sangat bergantung dan bertawakal kepada Allah, seperti burung tadi yang kita sebutkan tuh. Pergi keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam selalu keadaan perutnya apa? Kenyang, bahkan bisa memberikan kepada keluarganya. Subhanallah. Masya Allah. Kira-kira kita hati burung semua nggak nih, Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Semoga, Masya Allah. Nah sekarang ibu-ibu sekalian, setelah kita bahas masalah adabnya, sekarang kita masuk masalah akidahnya. Tawakal kata para ulama, tadi kan menggabungkan rukun tawakal itu 2. Apa tadi? Mengambil sebab, ikhtiar, usaha, kemudian apa? Menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu tawakal yang benar, betul ya? Nah sekarang kita akan sebutkan tawakal yang keliru, yang salah. Beberapa tawakal yang keliru atau yang salah. Nah ini masuk bab akidah nih. Beberapa tawakal yang keliru atau salah. Yang pertama, tawakal yang mengandung syirik besar. Na'udzubillah. Jangan pernah melakukan tawakal ini nih. Tawakal yang mengandung syirik besar.
Apa contohnya? Ada 3 contohnya. Contohnya ada 3 nih. Tawakal yang mengandung kesyirikan besar, contohnya 3. Yang pertama, bertawakal kepada mayit. Bertawakal kepada mayit. Ini gimana kita bertawakal kepada mayit? Mayit itu butuh doa kita, betul ya? Nabi SAW ketika menguburkan jenazah, Rasul menyebutkan apa? Istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampunan kepada saudara kalian ini nih. Berarti orang yang meninggal itu butuh apa? Butuh doa kita, kan gitu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terima taubatnya, jadikan dia mudah untuk menjawab pertanyaan malaikat dan seterusnya. Butuh doa. Ini malah orang bertawakal kepada mayit itu. Wah, ini kan mayit orang soleh, Pak Ustaz. Hatta orang soleh siapapun. Tidak ada manusia yang lebih soleh daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun sahabat dengan riwayat yang sahihah datang ke kubur Nabi kemudian bertawakal akan kubur Nabi. Ada enggak? Tidak ada. Enggak ada. Karena ini kesyirikan besar, naudzubillah. Tawakal kepada mayit secara mutlak. Contoh kedua, masih syirik besar. Bertawakal kepada yang gaib secara mutlak. Bertawakal kepada yang gaib. Gaib itu apa sih maksudnya? Ya nggak kelihatan. Berarti kan gaib itu bukan cuma alam gaib, betul ya? Betul, salah satunya betul, alam gaib betul, nggak salah. Tapi bukan cuma itu. Gaib itu yang tidak terlihat, yang tidak terlihat kasat mata kan itu. Atau yang tidak hadir di hadapan orang itu juga bisa disebut apa? Gaib. Contohnya bertawakal kepada jin. Naudzubillah. Tawakal kepada jin. Ini tawakal kepada yang gaib nih. Ngelihat juga kagak, betul ya? Terus nggak boleh, haram hukumnya, naudzubillah. Atau contoh lain bertawakal kepada seseorang yang mungkin dianggap orang saleh atau wali yang tidak hadir di hadapannya. Wali itu mungkin ada di negeri mana, ada di daerah mana, ada di pulau mana, tapi dia bertawakal kepada wali itu tuh. Naudzubillah min dzalik. Ini juga syirik besar. Yang ketiga, tawakal yang termasuk syirik besar, tawakal kepada makhluk yang hadir. Bertawakal kepada makhluk yang hadir pada perkara yang tidak dia mampui kecuali hanya Allah. Pada perkara yang tidak dia mampui kecuali hanya Allah. Perhatikan nih. Tawakal kepada makhluk yang hadir pada perkara yang tidak dia mampui kecuali hanya Allah. Contoh, dia bertawakal kepada seorang yang saleh, hidup di hadapannya nih orang ini, agar orang tersebut bisa mengabulkan doanya. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak orang itu ngabulin doa? Nggak mungkin. Yang bisa ngabulin doa siapa? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bertawakal kepada makhluk pada perkara yang tidak akan pernah dimampui oleh makhluk, karena perkara itu hanya mampu siapa? Allah mengabulkan doa, contohnya. Atau dia bertawakal kepada orang saleh mungkin di hadapannya. Orang saleh itu bukan ghaib, enggak, ada di hadapannya, agar orang saleh ini memberikan dirinya anak. Nah, betul ya? Yang bisa ngasih anak siapa? Allah Azza wa Jalla subhanahu. Kenapa dia bertawakal kepada makhluk? Na'udzubillah min dzalik. Atau bertawakal kepada makhluk agar mengampuni dosa-dosanya. Yang bisa mengampuni dosa siapa? Allah. Yang bisa berikan surga siapa? Allah. Yang bisa menolak neraka Allah Azza wa Jalla. Karena di Indonesia ini ada, subhanallah, orang-orang yang meyakini, oh datang ke sini bayar sekian bebas dari neraka masuk surga. Di Indonesia ini ada. Jadi jangan kaget, subhanallah, ini ada. Naudzubillah min dzalik. Ini tawakal yang bentuknya kesyirikan apa? Besar. Yang kedua, tawakal keliru yang kedua. Tawakal keliru yang kedua. Tawakal yang tergolong syirik kecil. Tawakal yang tergolong syirik kecil. Syirik kecil berarti dosa apa? Dosa kecil, dosa besar? Hah?
Banyak orang ketipu nih, oh syirik kecil Pak Ustadz. Seakan-akan dosa itu dosa apa? Kecil. Syirik kecil itu dosa besar luar biasa. Menampati dosa yang atas itu. Setelah syirik besar, syirik kecil, baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya tuh. Berarti dosa membunuh, dosa berzina, dosa minum khamr, di bawah dosa syirik kecil semua tuh. Di depannya ada kata-kata syirik, jangan tertipu dengan kata-kata kecil belakangnya tuh. Seperti apa itu contohnya? Nah, bertawakal kepada sebab. Ini subhanallah. Ini baik bisa jadi kita sadar ataupun kita tidak sadar nih. Bertawakal kepada sebab. Contoh, dia bertawakal kepada pimpinan perusahaannya. Wah, kalau pimpinan nggak tanda tangan, gaji saya nggak cair. Mungkin benar kalau pimpinan nggak tanda tangan, gaji nggak cair, mungkin benar. Tapi hatinya tidak boleh kepada siapa? Pimpinannya itu. Hatinya nggak boleh kepada bosnya. Karena pimpinannya, bosnya itu hanya jalan saja, Allah kasih rizki melalui dia. Nggak boleh hatinya kepada bosnya. Kita sakit, minum obat ini nih, wah sembuh pasti deh. Kita sakit, datang ke dokter itu tuh sudah cespleng, tahu cespleng? Mujarab sudah datang dokter itu. Subhanallah, obat, dokter itu ngambil sebab. Ngambil sebab tadi apa? Boleh, bahkan termasuk rukun dari tawakal, betul ya? Tapi nggak boleh bertawakal kepada sebab itu. Bertawakalnya kepada siapa? Allah. Ya minum obat, bismillah ya Allah berikan kesembuhan akan sakitku. Saya hanya ngambil sebab ya Allah. Datang ke dokter, silahkan, nggak ada masalah. Tapi hatinya nggak boleh kepada dokter itu. Nah ini diantara kenapa orang yang minta ruqyah. Nah dalam hadis kan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, salah satunya la yastarqun, dia tidak minta diruqyah. Kenapa orang yang tidak minta diruqyah itu bisa keluar dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena bisa jadi dia sadar ataupun dia tidak menyadari, hatinya berpindah dari Allah kepada yang meruqyah itu. Wah kalau bukan dia yang meruqyah kayaknya kurang mujarab ya. Nggak boleh nih, perhatikan nih. La tu'athir bidzatiha. Ruqyah itu tidak berpengaruh dengan zatnya, tapi itu semua atas takdir Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan sembuh, Allah takdirkan nggak sembuh. Perhatikan ikhwan. Ini di antara sebab mengapa meminta ruqyah. Maka yang paling terbaik kita meruqyah mandiri, meruqyah diri sendiri itu. Kita ruqyah diri sendiri itu. Itu yang paling terbaik. Bukan berarti nggak boleh meminta ruqyah, tapi hati-hati subhanallah. Bisa jadi orang yang meminta ruqyah tanpa dia sadari hatinya bergeser dari Allah kepada orang yang meruqyah itu. Bisa dipahami? Jadi bukan nggak boleh meminta ruqyah kata para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Sebagian ulama mengatakan mubah tapi dengan syarat. Syaratnya hatinya nggak boleh bergantung kepada makhluk sama sekali. Saya hanya ambil sebab sebagaimana saya datang ke dokter, saya minta obat. Sama seperti itu. Nah ini perhatikan baik-baik nih. Jadi tanpa disadari, karena subhanallah banyak yang seperti itu. Yang kemarin aja Pak Ustadz, kalau Ustadz kemarin kayaknya lebih bagus tuh ketika ngeruqyah. Sama pada hakikatnya, kan gitu. Sama. Ketika satu dengan yang lain mungkin beda. Orang ini mungkin takwanya lebih beda dan seterusnya. Betul mungkin. Tapi tidak boleh hati orang itu kepada makhluk. Perhatikan baik-baik nih. Bersandar, bergantung kepada makhluk itu kehinaan, kesengsaraan, kehancuran pasti. Gak boleh sama sekali. Perhatikan. Sedikit saja hati kita bergantung kepada makhluk, pasti Allah jadikan keburukan di situ. Nah, maka tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab. Dia ngambil sebab, boleh, bahkan diharuskan ngambil sebab, kan gitu ya. Tapi tidak boleh dia bergantung kepada sebab itu. Nah, biasanya hati kita bergantung kepada sebab itu. Ini salah nih, perhatikan. Ini syirik kecil ini. Dosa, na'udzubillah. Kita mengambil sebab disyariatkan dalam agama, tapi hati kita nggak boleh kepada sebab itu. Hati kita harus kepada Allah Azza wa Jalla secara total 100%. Subhanallah, saya teringat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau di penjara, Allah sebutkan dalam surat Yusuf, kemudian beliau mentakwilkan mimpi, betul ya? Ada dua orang yang ditakwilkan, yang satu ditakwilkan nanti akan keluar dari penjara melayani raja lagi, betul ya? Yang satu ditakwilkan buruk, nanti dia akan dihukum dengan keburukan, betul ya? Nah,
Yang satu ini yang ditakwilkan engkau akan menjadi pelayan raja lagi dan seterusnya. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada orang itu, jangan lupakan namaku nanti ya. Ini pada hakikatnya boleh loh kita meminta tolong kepada orang yang memang dia mampu untuk apa? Menolong, boleh. Minta ambilin sapu dong misal, boleh pada hakikatnya. Pada perkara-perkara yang manusia itu bisa bantu. Tapi sekali lagi hati kita nggak boleh kepada orang itu. Hati kita nggak boleh kepada sebab. Nabi Yusuf alaihissalam dia meminta kepada orang tadi, sebut-sebut namaku di hadapan raja. Maksudnya supaya dikeluarin. Tapi kata para ulama, hati Nabi Yusuf ada kepada orang itu tuh. Ada sedikit hati Nabi Yusuf kepada orang tersebut. Apa yang terjadi? Allah takdirkan gara-gara itu Nabi Yusuf dihukum masih panjang 9 tahun lagi di penjara. Orang itu terlupakan, betul ya? Ketika keluar lupa orang itu. Sehingga ketika raja mimpi baru ingat, oh saya punya teman dulu di penjara namanya Yusuf, betul ya? Itu setelah 9 tahun atau 10 tahun. Allah hukum. Bergantung kepada makhluk sedikit saja pasti kehancuran. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah hati kita bergantung. Pasti kecewa. Pasti kecewa. Bergantung kepada makhluk pasti kecewa, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Maka tidak boleh kita bertawakal kepada sebab. Yang ketiga, bentuk tawakal yang keliru. Yang ketiga, tawakal yang kurang sempurna. Tawakal yang kurang sempurna. Apa itu? Bertawakal hanya dalam perkara dunia saja. Bertawakal hanya pada perkara dunia saja. Mayoritas manusia mengkaitkan tawakal itu dengan dunia, karir, jodoh, betul ya? Keturunan mungkin, rasa aman, duniawi kebanyakan. Kita tidak mungkin bisa ibadah kepada Allah kecuali atas bantuan Allah, sehingga kita wajib bertawakal kepada Allah ketika kita mau ibadah. Berarti tawakal itu bukan hanya perkara dunia saja, harus lebih dari itu. Perkara yang lebih besar dari perkara dunia. Contohnya perkara ibadah. Saya nggak mungkin bisa ngajar, ibu-ibu nggak mungkin bisa belajar di sini kecuali itu semua atas bantuan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib bertawakal kepada Allah ketika nuntut ilmu agama Allah. Ibadah, wajib bertawakal kepada Allah. Berapa banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, tawakal digandengkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal itu bukan hanya perkara dunia doang. Bukan masalah rezeki doang, bukan masalah jodoh doang, bukan masalah karir doang, bukan masalah aman doang. Tapi yang lebih dari itu. Contoh dakwah. Kalau kita nggak bertawakal kepada Allah, nggak mungkin, hancur pasti. Hancur pasti. Beramal saleh dan seterusnya. Harus ada tawakal kepada Rabbul Alamin. Nah, ini yang ketiga. Tawakal yang kurang sempurna adalah tawakal yang dia bertawakal hanya adalah perkara dunia saja, tapi tidak bertawakal dari perkara yang lebih penting dari itu, lebih besar dari itu. Contohnya masalah ibadah dan seterusnya. Yang terakhir, yang keempat, tawakal yang keliru, tidak berusaha. Tidak apa? Berusaha. Berarti meninggalkan sebab dia. Meninggalkan usaha. Ini jelas bertentangan dengan akal, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan realitas kenyataan dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ini 4 tawakal yang keliru atau tawakal yang salah. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertawakal dengan benar, sehingga dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa berikan berbagai macam manfaat dunia akhirat bagi diri kita. Tidak berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Boleh, kalau tanya boleh.
Kalau tanya boleh, jawabannya boleh. Ditambah lagi bukan ibu yang minta. Nah, yang tadi kan makanya subhanallah yang paling terbaik adalah ketika misal teman kita, saudara kita, siapapun yang kalau kita lihat ini butuh ruqyah, maka jangan tunggu dia minta, tapi kita yang langsung kemudian apa? Kita bawa, datang ke sini insyaallah ruqyah. Atau kita panggil ustadznya kemudian apa? Dan yang paling terpenting dari itu semua adalah yang tadi tuh. Ketika orang meruqyah kita, hati kita jangan sampai ke orang yang meruqyah. Saya hanya mengambil sebab sebagaimana saya sakit minum obat, saya sakit datang ke dokter, yang nyembuhin bukan obat, bukan dokter, Allah Azza wa Jalla. Maka sama seperti ini. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghilangkan itu semua bukan meruqyahnya, bukan orang yang meruqyahnya, tapi Allah Azza wa Jalla. Saya hanya ambil sebab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Boleh? Boleh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang yang sakit, kemudian dia itu sudah berusaha untuk menjalani pengobatan benar-benar, terus berdoa sama Allah dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Itu berjalan itu setelah menyerahkan semua urusan kepada Allah, masih terus melakukan pengobatan boleh? Boleh, jelas. Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Usaha tadi, berusaha itu tadi kan apa ya? Mengambil sebab itu bukan berarti sekali dua kali saja. Tapi mengambil sebab, berusaha, berikhtiar itu boleh kita semaksimal mungkin dengan syarat usaha tersebut sesuatu yang halal, yang disyariatkan dalam agama. Contoh, orang yang sakit datang ke dokter ini, datang ke dokter ini, datang ke sini, minum obat ini, boleh silahkan. Tapi misal ketika dia sakit, kita datang ke sini nih, bagus nih masya Allah. Ngapain? Nanti antum akan dimandikan 7 kembang, akan di ini. Nah, mulai kacau nih. Banyak orang ketika sakit yang penting sembuh, salah. Ini salah ini, perhatikan ya. Kalau yang penting sembuh biasanya akan melanggar syariat ujung-ujungnya tuh. Betul ya? Yang penting itu harusnya apa yang saya jalani pengobatan ini diridhoi sama Allah. Itu yang paling penting. Jadi bukan yang penting sembuh. Kalau yang penting sembuh, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya melakukan sesuatu yang haram gimana tuh? Jadi boleh tadi tuh. Ketika sekarang ngambil usaha ini, usaha ini, usaha ini. Yang paling inti adalah tadi. Yang pertama usahanya halal, yang dia ngambil sebabnya itu halal. Yang kedua hatinya jangan sampai ke sebab itu, jangan sampai ke usaha itu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Nah, yang pertama, yang paling terbaik yang saya katakan tadi apa? Ketika kita meruqyah diri kita sendiri. Hadza afdal wa ahsan. Itu yang paling afdal, paling utama dan paling terbaik. Kita meruqyah diri kita, contoh waktu sekarang ya, waktu duha. Kita ambil wudu, salat duha, kemudian kita ruqyah diri kita. Dan gampang Masya Allah. Hanya tinggal meniatkan dalam hati kita ketika kita baca misal, kemudian kita tiup, bisa di air misal, kemudian kita niatkan kalau memang ada gangguan, ada keburukan dari gangguan syaitan dan seterusnya pada diri kita, semoga Allah hancurkan. Pasang niat, yang paling penting itu pasang niat. Boleh silahkan. Dan itu yang paling terbaik, meruqyah mandiri. Bagaimana Pak Ustadz kalau ternyata saya sudah meruqyah mandiri terus, boleh nggak kemudian ketika kemudian kita diruqyah oleh orang lain atau kita meminta ruqyah? Ulama khilaf di sini. Kalau ditanya boleh, insya Allah Ta'ala jawabannya boleh. Tapi ulama khilaf hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya mubah tapi dengan syarat dan seterusnya.
Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang ini, kata beliau, yang paling inti dari hadis itu ujung hadis itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kalau orang dia sakit, dia tidak menemukan pengobatan yang lebih mujarab, yang lebih bermanfaat bagi dirinya selain ruqyah, diruqyah sama orang lain, dan hatinya tetap kepada Allah bukan kepada yang meruqyah, insyaallah taala itu boleh, dan insyaallah taala itu tidak keluar dari 70.000 orang itu. Itu disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya masalah tersebut. Tapi sekali lagi saya katakan, coba berusaha untuk apa? Meruqyah diri kita sendiri dulu. Karena yang saya takutkan atau yang ditakutkan oleh para ulama, sekali, 2 kali, 3 kali mungkin enggak. Tapi lama kelamaan apa? Kok ketika saya ruqyah mandiri enggak seperti diruqyah orang ya? Akhirnya kemudian hatinya tanpa dia sadari, hatinya kemudian bergeser sedikit kepada makhluk tersebut. Jadi kalau ditanya, kalau saya tanya yang pertama jelas mencoba untuk meruqyah diri kita sendiri. Yang kedua, kalau memang sudah kita lakukan dari A sampai Z dan seterusnya, tapi kita tidak menemukan yang paling mujarrab, paling bermanfaat bagi penyakit saya ini kecuali diruqyah sama orang lain, silahkan, tapi jangan sampai hatinya bergeser dari Allah Azza wa Jalla kepada yang meruqyah. Itu yang paling inti itu tuh. Karena bisa jadi dia tidak sadar melakukan itu, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika seseorang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menyerahkan urusannya kepada Allah, hasilnya ternyata tidak seperti yang diinginkan. Maka Nabi SAW mengajarkan diri kita mengatakan qadarullah ma syaa fa'al. Takdir Allah Azza wa Jalla, dan Allah berbuat dengan sekehendaknya. Ini luar biasa nih. La taqul law, jangan katakan kata-kata law. Coba kalau ya, seandainya ya. Kenapa? Karena kata law itu membuka tuftahu abwabi syaitan, membuka pintu-pintu syaitan. Ketika Allah takdirkan seperti ini, yang paling terpenting dia sudah berusaha dengan benar, dengan cara yang dihalalkan, disyariatkan dalam agama, sudah doa maksimal, sudah menyerahkan urusannya kepada Allah. Hasilnya yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan, husnuzan lah, pasti Allah akan berikan yang terbaik untuk dirinya. Nabi SAW mengatakan itu, subhanallah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mencintai suatu kaum, Allah akan uji kaum itu. Berarti ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah kasih ujian hamba itu. Mau dicintai Allah? Hah? Mau dicintai Allah atau tidak? Berarti harus siap dengan apa? Ujian. Dan yang Allah Azza wa Jalla kasih jangan takut. Yang Allah kasih itu bukan cuma ujiannya, kunci jawabannya pun Allah kasih dengan syarat kita bertakwa kepadanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan Allah pasti akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepadanya. Contoh, Allah kasih ujian, cobaan, musibah dan seterusnya. Tapi di balik itu semuanya ternyata kenikmatan, manis. Nah, itu husnudzan kepada Allah. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, dari sebelum lahir sudah diuji sama Allah sampai beliau meninggal. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Dari sebelum lahir, ayahnya sudah meninggal. Lahir dalam keadaan ayahnya sudah nggak ada. Baru berapa tahun? 6 tahun. Siapa meninggal? Ibunya meninggal. Pindah ke kakeknya. Baru sebentar kakeknya meninggal. Pindah ke pamannya. Pamannya miskin sehingga beliau harus menggembala kambing luar biasa. Milik orang Mekah di luar kota Mekah. Ketika jadi nabi lebih luar biasa lagi ujian dan cobaannya. 13 tahun diintimidasi, diboikot, mau dibunuh di kota Mekah. Pindah ke Madinah, selesai ujiannya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Diracun oleh orang Yahudi, disihir oleh orang Yahudi. Bayangkan, sampai meninggal gak lepas dari ujian cobaan. Pertanyaan, apakah Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang bahagia? Orang yang paling bahagia hidupnya, tapi tidak lepas dari apa? Ujian. Tapi ingat, yang Allah kasih bukan cuma ujiannya, tapi juga apa? Kunci jawabannya. Allah kasih bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah. Maka ketika kita sudah berusaha dengan cara yang benar, berdoa kepada Allah semaksimal mungkin, menyerahkan urusannya kepada Allah, yakinlah ini insya Allah yang terbaik dari Allah menurut saya. Ya, ini insya Allah Ta'ala yang terbaik bagi dirinya menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Husnudzan kepada Allah.
Nabi SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Dan ayat yang terakhir untuk menjawab pertanyaan ini bisa ibu-ibu baca. Ingat baik-baik, Al-Baqarah 216. Ini luar biasa, Masya Allah ya. Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu kalian benci. 216. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu kalian benci. Ada orang suka perang? Nggak ada. Pertumpahan darah dan seterusnya. Tapi ayat ini berbicara bukan cuma untuk perang, bukan cuma untuk jihad. Lanjutannya, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, kalian tidak inginkan, kalian tidak dambakan, ternyata itu baik bagi kalian. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian inginkan, kalian dambakan, kalian cintai, ternyata itu buruk bagi kalian. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu, wahai manusia. Allahu akbar. Ayat ini kalau kita benar-benar renungi nih, apapun yang Allah kasih kepada saya nih, dengan syarat sayanya bertakwa, aman selesai. Aman selesai. Karena itu pasti yang terbaik menurut Allah bagi diri kita. Bagi diri kita, subhanallah. Ayat itu luar biasa, Masya Allah. Jadi ayat itu bukan hanya untuk perang, karena kaidah usul fikih mengatakan al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafadznya, bukan hanya kekhususan sebabnya. Khusus sebabnya masalah jihad, masalah perang. Tapi lafadz yang bersifat umum, segala sesuatu yang manusia benci, nggak suka. Contohnya musibah. Suka kita musibah? Enggak. Tapi bisa jadi ternyata itu baik bagi diri kita. Subhanallah, satu cerita, seorang raja punya asisten yang selalu mengatakan semua Allah takdirkan itu baik. Khairan insyaallah. Semua yang Allah takdirkan itu baik. Semua yang Allah takdirkan itu selalu. Jadi pengawal salah satu asistennya selalu mengatakan itu. Satu waktu qaddar Allah, raja kelingking masalah salah satu jari dari raja tersebut terkena sesuatu menyebabkan putus. Maka yang tadi itu asistennya mengatakan khairan insyaallah, semua yang Allah takdirkan itu baik. Rajanya marah. Apa baik ini? Masa baik jari saya putus kok baik? Subhanallah. Akhirnya kemudian asistennya dimasukkan ke penjara oleh raja itu. Satu waktu kemudian raja itu ingin berburu keluar dengan beberapa pengawalnya nggak banyak, sedikit. Ketika berburu ternyata dia agak jauh raja tersebut, ternyata dikepung oleh satu kabilah, satu suku, yang suku tersebut biasanya kalau orang asing masuk ke situ maka akan dipersembahkan dibunuh dan akan dipersembahkan kepada dewanya. Maka kemudian tadi dibunuhlah kemudian satu-satu pengawalnya dan seterusnya. Setelah terakhir rajanya ini mau dibunuh, dia ngelihat jarinya cacat. Nggak boleh. Kita mempersembahkan kepada Tuhan kita harus yang paling terbaik. Dia lepas raja ini. Raja ini. Balik dia ingat, ya Allah, asistenku mengatakan khairan insyaallah, semua yang Allah takdirkan itu baik bagi hambanya. Dia balik, dia keluarkan asistennya, diceritakan tadi begini, selesai, alhamdulillah, Allah berikan pertolongan. Tapi saya mau tanya satu, apa kebaikan saya memenjara Anda lama di penjara? Apa kata orang tersebut? Wahai raja, kalau saya nggak di penjara, saya pasti ikut dengan dirimu berburu itu. Iya kan? Kan dia kemana-mana pasti asistennya. Dan saya pasti akan dipersembahkan dengan dewa tadi. Khairan insyaallah. Semua yang Allah takdirkan itu baik bagi hambanya. Yang paling terpenting kitanya nih. Kitanya masih lurus nggak nih? Jangan belok kanan, belok kiri. Nah kacau. Ini yang berat nih, istiqomah nih, lurus nih.
Mau Allah kasih kanan kiri jeda luar biasa tapi kita lurus aman selesai. Tapi ketika dikasih ujian kanan kiri putar balik ini kacau nih. Takwa kepada Allah jawabannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itu mungkin ya. Apa saja Bu? Apa saja meruqyah diri? Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir setelah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surat favorit kita. Apapun ayat dalam Al-Qur'an itu kita bisa baca dan juga hadis-hadis Nabi contoh A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Apapun itu, yang penting apa? Niatkan kita meruqyah diri kita untuk apa? Kalau memang ada keburukan atau ada gangguan syaitan dalam diri kita, semoga Allah hancurkan. Yang paling penting pasang niatnya. Pasang niatnya untuk. Jadi ayat apapun yang kita baca di dalam kita meruqyah itu dibolehkan. Walaupun memang ada ayat-ayat tertentu yang khusus memang ayat ruqyah, tapi nggak perlu, nggak usah kemudian harus sampai seperti itu gitu. Yang paling penting adalah pasang niat untuk meruqyah. Syekh Abdul Razak menyebutkan yang paling terbaik ruqyah ini jam-jam duha. Karena Nabi Musa alaihissalam melawan penyihir Firaun itu waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu di mana syaitan itu sedang lemah-lemahnya kata para ulama. Sedang apa? Sedang lemah-lemahnya. Maka tadi saya katakan ambil wudhu mungkin, sholat duha dulu baru kemudian meruqyah diri. Mungkin itu saja ya saya dapat sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.